Baiklah, kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Arta atau Arta First Tbk. Nah, di sini untuk pokoknya kata keduanya kita bisa lihat gimana dengan kinerjanya dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini, ini ada disebutkan tuh direktur utamanya yaitu Yeremy Vincentius. Nah, ini alamat kantor mereka ada di Syahid Sudirman Center lantai 55 di Jakarta Pusat. Jadi di Jalan Jenderal Sudirman ini ada direkturnya yaitu Sun Tian Wen. Untuk alamat kantor mereka tentunya sama ya. Ini Arta First ini perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan asetnya. Kalau tidak salah mereka pemilik entitas anaknya ada pemilik Red Top juga, Red Top Hotel tahu ya. Untuk laporan keuangan mereka di sini dia gak ada disebutkan dia satu bulan atau gimana, tapi di bawah tanggalnya ada disebutkan RP dan gak ada ditulis 30 atau gimana, berarti dia satu bulan tapi bentuknya rupiah. Kasnya gak gitu beda jauh, hutangnya yang pihak berhasil kayaknya udah gak ada, oke cukup bagus. Nah kemudian kalau kita lihat persediaannya ini kayak ada sedikit meningkat kurang lebih 180 miliaran ya. Nah ada 180 jutaan. Nah ini ternyata ada meningkat 180 jutaan untuk persediaan. Total aset lancar ini total aset kita lihat dia meningkat sedikit dari 282,1 miliaran sekarang menjadi 282,2 miliaran. Hutang kepada pihak ketiga, ini meningkat sedikit. Hutang lain-lain dia ada meningkat ada menurun sih. Untuk total hutangnya dari 18 miliaran 18,4 miliaran sekarang hanya tersisa 16,1 miliaran. Berarti kurang lebih berkurang sekitar 2,3 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini ini cukup bagus sih kalau dia berkurang hutangnya. Ekuitas kita lihat di sini, dia bahkan meningkat. Dia meningkat kurang lebih sekitar 2 miliaran. Kurang lebih 2 miliar 2,5 mungkin ya. Nah ini berarti tadi hutang menurun, persediaan meningkat, ekuitas dia meningkat. Nah ini berarti cukup bagus nih. Kita lihat pendapatan usaha bahkan meningkat cukup besar dari 28 miliaran sekarang menjadi 40 miliaran. Beban langsung mengalami inuman nih, beban langsungnya meningkat tapi oke lah ya kan, benar-benar meningkat. Laba kotornya dari 21 miliaran sekarang menjadi 28 miliaran. Ini oke. Ini beban usahanya totalnya ini ada sekitar 27 miliaran. Nah tetapi mereka kalau kurangi beban usaha mereka jadi rugi 700 jutaan, tapi kan belum ditambah dengan pendapatan. Kalau ditambah dengan pendapatan mereka menangnya ada pendapatan operasional lainnya 1,9 miliaran mereka untungnya. Dan pendapatan bunga oke dia menurun tapi ada pendapatan operasional lainnya. Pokoknya dia labanya itu dia jadi meningkat sekitar 2 miliaran. Nah ini bisa kita lihat ya, laba yang kepada entitas induk setelah dikurangi ini itu jadi sekitar 1 miliaran dari kemarin hanya 800 jutaan. Berarti ini kan dia setidaknya mengalami peningkatan laba ya. Tapi walaupun begitu, jika kita lihat dari core bisnisnya, dari yang tadi pendapatan lalu dikurangi dengan beban usahanya, dia berarti dia sebenarnya rugi ya. Tapi karena dia menangnya tadi ada pendapatan operasional lainnya sehingga laba periode berjalannya menjadi 2 miliaran dan kepada entitas induk sekitar 1 miliaran. Nah ini yang harus kita pahami. Jika kedepannya pendapatan operasional lainnya itu sama dengan yang yang dulu, berarti kan bisa rugi juga ya. Pemain kepada pemasok dari 21 miliaran sekarang menjadi 25 miliaran. Nah inilah yang perlu kita lihat juga. Walaupun kita bilang dia sebenarnya kalau gak ada pendapatan operasional lainnya dia bisa jadi rugi. Ini jika dia dari pemasok dia bahkan meningkat dari tahun lalu loh. Kalau lebih 3-4 miliaran berarti kalau dikurangi berarti masih bisa untung sih. Komisaris utama ada Pak Henry ya. Sebenarnya menurut kami ya, ini kalau mereka untuk pembayaran kepada pemasok dan lainnya mereka bisa terus meningkat, dan untuk pendapatannya mereka bisa membuat lebih meningkat sedangkan bebannya dikurangi, maka kemungkinan besar akan menjadi sangat bagus ya.
Karena berarti di ekor bisnis mereka bisa sangat untung, sedangkan dari pendapatan lainnya bisa menjadi pembantu cadangan untuk laba. Nah, lalu untuk yang persediaan bisa dilihat dari pembayaran kepada pemasoknya. Nah, jadi kira-kira kayak begitulah ya. Ini untuk Amerika Serikat 40 jutaan menjadi 30 jutaan, 30-an. Totalnya ini agak sedikit menurun nih. Ini dari 27,8 miliaran sekarang menjadi 27 miliaran total kasnya. Dan yang paling efek saham juga ada data tadi ya. Piutang usaha dari pihak ketiga, City Ledger, ada bank penerbit kartu kredit. Berarti mereka ada yang membayar, tapi itu kan yang dari kartu kredit ya. Memang udah biasa sih untuk beberapa perusahaan yang dia langsung ke sektor customer tapi dia bayar pakai kredit gitu ya. Piutang usaha yang lebih dari 13 sekitar 200-an jutaan. Walaupun dia meningkat dari tahun lalu, cash flow-nya agak segi apa, tapi ini masih tergolong bagus ya. Piutang lain-lain, pihak berasi udah gak ada, pihak ketiga, nah ini paling bunga dan lain gitu lah ya. Persediaan kalau kita tadi dia ada sedikit meningkat sekitar 180 miliaran ya. 180 jutaan ya. Nah ini sisa lagi ya. Karena saat ini beberapa perusahaan ini sekarang pakai miliaran, tapi ini masih pakai jutaan ya. Ya agak sedikit kurang terbiasa gitu ya. Berarti persediaannya meningkat sekitar 180 jutaan. Nah 180 jutaan ya dibayar di muka. Ada sewa, ada film TV. Nah ini kemarin gak ada, sekarang jadi ada. Ini catatannya bisa ada di sini. Ini utang lain-lain kita lihat dividen kepada pemegang saham Pak Lukas dan masyarakat. Nah ini Pak Lukas sekitar 1 miliaran. Tapi setahu kami ya, sebenarnya kami dari dulu ini pernah melihat laporan kali ini dia memang Pak Lukas ini dia kemarin pemegang saham terbesar ya. Jadi kalau dividen ada kasih ya ini wajar, namanya dia pemegang saham ya. Beban masih harus dibayar. Oh jasa profesional dan nenek ada jasa profesional juga. Nah ini modalnya kita lihat. Nah ini ada Pak Lukas kita ada 84%an dan ini dia katakan 2023 dan 2024 berarti memang gak ada perubahan ya. Masyarakat 16%an. Ini kita lihat dulu, ini pendapatan usaha paling banyak meningkat dari mana? Oh ternyata yang tadi pendapatan usaha itu meningkat karena yang kamar dari 16 miliaran sekarang jadi 21 miliaran. Makanan dan minuman dari 11 miliaran sekarang menjadi 18 miliaran. Wah ini rata-rata nih meningkatnya. Fitness dan spa meningkat 500-an juta menjadi 800-an juta. Nah ini bisa tebak ini fitness dan spa dia meningkat yang mana, yang fitness atau yang spa? Nah ini tahu sendiri lah ya. Ini Binatu dan lain-lain. Tapi memang sebenarnya fitness dan spa ini dia agak cukup bagus ya untuk prospek bisnis kedepannya ya. Karena itu kan ibarat di bidang luxury. Sekarang masyarakat sudah mulai menikmati bidang luxury ya kalau kita bilang. Beban umum dan administrasi oke, pemilihan teknik oke, asuransi pengolahan data ya bukan sedikit menjadi 180 jutaan. Transportasi, peralatan kantor ini yang paling banyak meningkat di sini yaitu gaji dan tunjangan. Kok bisa meningkat sehingga belasan kali lipat? Kita lihat 700 juta 10 kali lipat berapa? 7 miliaran, berarti belasan kali lipat hingga mencapai 12 miliaran ya.
Nah, ini kok bisa meningkat cukup besar, apakah ekspansi atau gimana? Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Nah, sifat dan hubungannya ada Red Top Hotel, pengendali dan lain-lain, Pak Lukas. Nah, baiklah, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih, saya prestasi.